Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bertemu dalam pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan untuk kelas 12, di mana materi yang akan kita bahas untuk kali ini adalah terkait produksi massal. Materi yang ada di kelas 12. Di sini tujuan pembelajaran yang akan kita tekankan kepada siswa adalah di mana peserta didik itu mampu memahami terkait konsep produksi massal. Selanjutnya kita lihat dulu di sini tentang pengertian apa itu yang dimaksud dengan produksi massal. Kita bagi menjadi dua, ada kata produksi dan ada kata massal. Produksi adalah kegiatan menghasilkan barang maupun jasa atau kegiatan menambah nilai kegunaan atau manfaat suatu barang. Jadi produksi itu pengertiannya seperti yang disebutkan. Mungkin kalau seandainya Anda memiliki pengertian yang lain tapi masih mengena ke pengertian yang sesungguhnya, itu tidak masalah. Misalkan produksi itu adalah proses pembuatan produk. Nah, produk itu kan kita ketahui produk terbagi menjadi dua, ada barang dan ada jasa. Kemudian pengertian massal di sini artinya adalah mengikut sertakan atau melibatkan banyak orang. Jadi massal itu orangnya banyak yang bekerja di sana. Kemudian kalau kita gabungkan pengertiannya tentang produksi massal di sini, kita bisa ringkaskan menjadi produksi yang dibuat dalam jumlah besar. Nah, ini biasanya produksinya adalah terkait produksi barang atau bisa juga terhadap jasa. Selanjutnya di sini, ini adalah latar belakang kenapa produksi massal itu ada. Jadi tidak terlepas dari apa yang dibutuhkan oleh masyarakat pada yang ada di sekitar kita, terkait produk apa yang mereka butuhkan secara besar-besaran. Jadi adanya tuntutan masyarakat terhadap kebutuhan suatu barang membuat para produsen berlomba-lomba memenuhi kebutuhan konsumen dengan melakukan produksi secara besar-besaran. Produksi massal merupakan kegiatan memproduksi barang tertentu yang sudah ditentukan terlebih dahulu standar spesifikasi dan perusahaan diproduksi dalam jumlah besar. Jadi tuntutannya yang pertama itu karena memang ada kebutuhan dari masyarakat terkait suatu barang tertentu. Kemudian yang kedua, di sini produksi massal ini adalah pasti diproduksi dalam jumlah besar, tetapi produknya itu sudah memiliki standar terlebih dahulu tentang spesifikasinya oleh perusahaan tersebut. Kemudian di sini ada ciri-ciri produksi massal. Ada beberapa hal yang harus kita pahami terkait ciri-ciri produksi massal. Jadi yang pertama, produksi massal itu adalah produk yang dihasilkan oleh perusahaannya itu dalam jumlah besar dengan biaya per unitnya rendah. Ini pasti kalian sudah paham bahwa ketika suatu perusahaan menghasilkan produk dengan jumlah yang besar dibandingkan dengan suatu perusahaan yang menghasilkan produk sedikit, maka biaya per unitnya pasti lebih murah untuk produk yang produksi dengan produk yang jumlahnya besar. Kemudian ciri-ciri yang kedua adalah tujuan produksi untuk menguasai pasar. Jadi produksi massal di sini tujuan utamanya dari suatu perusahaan yang melakukan produksi massal jelas bagaimana pasar itu bisa dikuasai oleh mereka. Kemudian dengan berbagai cara, misalkan dengan memperhatikan kualitas produknya itu bagus, kemudian diminati oleh para konsumen. Selanjutnya yang ketiga adalah di mana produk itu dijual di pasar bebas. Jadi dibiarkan dijual di pasar bebas, jadi biarkanlah konsumen yang memilih apakah produk kita itu laku atau tidak. Sehingga memang di dalam perencanaannya sebelum membuat produk massal ini, maka si perusahaan itu harus benar-benar memikirkan bagaimana proyeksi penjualan dari produk yang mereka buat. Apakah memang produknya itu sesuai dengan keinginan pasar, apakah harganya terjangkau atau segmen pasar mana yang ingin mereka sasar.
Selanjutnya yang keempat, hampir tidak ada variasi produk karena produk yang dibuat itu sama. Jadi ciri yang keempat itu dari produksi massal itu sama variasinya. Jadi kita contohkan misalkan Astra Honda Motor. Astra Honda Motor itu melakukan produksi massal dengan produknya itu variasinya sangat sedikit. Kalau tidak mobil pasti motor. Tidak ada produk-produk lain untuk Astra Honda Motor. Contoh lainnya juga tentang Unilever, di mana Unilever itu suatu perusahaan yang menghasilkan seperti produk sabun, deterjen, kemudian sampo atau dan sebagainya. Tetapi mereka tidak menyasar produk-produk lain seperti kuliner, seperti mobil, seperti motor dan sebagainya. Jadi ada segmen-segmen tertentu yang mereka sasar dan fokus di sana. Kemudian yang kelima harus ada persediaan untuk memenuhi permintaan pada masa tunggu. Nah, kemudian di sini ada kelebihan terkait produksi massal. Jadi kalau perusahaan melakukan produksi massal itu memang ada kelebihannya. Itu yang pertama, hemat biaya produksi karena dibuat dalam jumlah besar. Jadi sudah dijelaskan tadi kalau misalkan sebuah produk dibuat dalam jumlah besar tentu biaya per unitnya itu lebih hemat, lebih kecil dibandingkan kita menghasilkan produk dalam jumlah kecil. Kemudian kelebihan yang kedua adalah tentang efisiensi waktu. Di sini karena produksi massal itu melibatkan orang yang banyak dan mesin yang banyak kemudian canggih, maka produksinya itu karena memang sudah kekinian itu lebih cepat sehingga efisiensi waktunya itu akan terasa lebih cepat juga. Berbeda dengan perusahaan yang masih menggunakan tenaga manusianya sedikit, kemudian mesin-mesin yang digunakannya juga masih sedikit, maka itu akan jauh berbeda sekali. Kemudian kelebihan yang ketiga adalah tingkat keakuratan tinggi dan kecilnya resiko kesalahan manusia dalam memproduksi barang. Pabrik-pabrik produksi massal sudah menggunakan sistem komputerisasi, robotik atau mesin-mesin canggih, sehingga keakuratannya itu tinggi. Kesalahannya pasti sangat kecil walaupun memang ada gitu ya. Tetapi karena mereka robot yang dikendalikan oleh komputer mesinnya itu, maka mereka akan memproduksi atau melakukan apa yang diperintahkan oleh komputer tersebut. Kemudian kelebihan yang keempat adalah tingkat produksinya cepat. Tapi selain ada kelebihan tentang produksi massal, di sini ada kekurangan juga tentang produksi massal. Jadi yang pertama, kegiatan produksinya sangat kaku karena produk yang dihasilkannya itu memang hanya jenis-jenis itu saja, tidak banyak. Kemudian dihasilkan juga oleh mesin-mesin yang kaku dengan perintah-perintah dari komputer. Kemudian yang kedua itu kurang beragamnya variasi produk, sudah saya jelaskan. Kemudian ketiga itu biaya yang dikeluarkan untuk membeli mesin-mesin produksi sangat mahal. Jadi produksi massal ini pasti dikerjakan oleh perusahaan atau korporasi yang besar, tidak mungkin bisa dikerjakan oleh perusahaan yang kecil. Karena di sini membutuhkan dana yang besar, kemudian sumber daya yang besar, sumber dayanya itu manusianya, kemudian peralatannya, kemudian bahan baku dan sebagainya. Sehingga ini pasti dikerjakan oleh yang memiliki modal-modal yang besar. Nah, yang menjadi permasalahan di sini bahwa perusahaan kecil itu tidak atau sangat kecil kemungkinannya melakukan produksi massal. Kenapa? Karena di sini dilihat dari modal awalnya itu sangat besar sekali, sehingga untuk membeli mesin yang canggih itu maka harus dikeluarkan biaya yang besar, kemudian harus menggaji orangnya dan sumber dayanya, kemudian dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat itu tidak adanya jaminan. Artinya tidak ada jaminan itu bahwa ketika suatu perusahaan menghasilkan produknya yang sangat banyak dan dilemparkan ke pasar bebas, maka sebetulnya tidak ada jaminan bahwa masyarakat itu akan selalu membeli produk mereka. Jadi mungkin produknya kalau tidak diminati atau survei di awalnya itu kurang baik, maka masyarakat tidak akan membelinya dan akan mengalami kerugian perusahaan tersebut. Nah, mungkin untuk materi produksi massal sudah selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.